Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan terkait hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas proyek geometri transformasi. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Maulana Fitra Ar-Rafid dengan NIM 41014211109, kemudian ada Anida Dewi Nafla Salsabila dengan NIM 41014211117, dan yang terakhir ada Rosa Angela Stefani dengan NIM 41014211126. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait 5 jenis transformasi, yaitu ada rotasi, kemudian setengah putaran, pencerminan, pergeseran, dan refleksi geser. Oke, mari kita simak pemaparan dari kelompok kami. Diberikan soal terkait komposisi dari 5 transformasi. Misalkan kita mempunyai sebuah segitiga sembarang ABC dengan A 2,3, B 2,8, dan C min 2,1, akan dilakukan komposisi transformasi sebagai berikut. Yang pertama, akan dirotasikan segitiga ABC, kemudian hasilnya ditransformasikan ke setengah putaran, kemudian ditransformasikan ke refleksi geser, kemudian ditransformasikan ke geseran atau translasi, dan yang terakhir hasilnya akan ditransformasikan ke pencerminan atau refleksi. Langkah yang pertama yaitu akan ditransformasikan segitiga ABC. Nah, sebelum itu marilah kita buat segitiga ABC terlebih dahulu. Kita buat titik A dengan 2,3, titik B 2,8, titik C min 2,1. Kemudian kita hubungkan titik-titik dari segitiga ABC. Oke, sudah terbentuk ya segitiga ABC. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merotasikan segitiga ABC terhadap titik O, yaitu 0,0. Kita buat terlebih dahulu titik O-nya. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita akan merotasikan segitiga ABC terhadap titik O. Kita pilih ini, kemudian pilih rotasi objek. Kita rotasikan titik-titik A, B, C. Nah, kita bisa mulai dari titik A terlebih dahulu, kemudian klik titik O. Nah, kita rotasikan sejauh 90 derajat, berlawanan arah jarum jam. Oke, maka menghasilkan A aksen, kemudian B dirotasikan juga. Selanjutnya C dirotasikan terhadap titik O, 90 derajat. Oke, sudah menghasilkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen.
selanjutnya kita hubungkan ketiga titik. Kita ubah warnanya menjadi warna biru. Oke, sudah terbentuk ya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, segitiga ini itu merupakan hasil dari rotasi segitiga ABC terhadap titik O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya yaitu akan kita lakukan transformasi setengah putaran segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap titik K. Nah, kita ambil titik K-nya yaitu 1,1. Oke, titik K berada di sini. Kemudian kita akan melakukan setengah putaran dari hasil dari rotasi tadi. Caranya kita pilih refleksi objek pada titik. Nah, kemudian kita lakukan setengah putaran dari titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen terhadap titik K. Nah, oke. Menghasilkan A double aksen, kemudian juga titik B aksen, kita setengah putaran terhadap titik K, menghasilkan B double aksen, dan titik C aksen menghasilkan titik C double aksen. Oke, selanjutnya kita hubungkan ketiga titik. Kita ubah warnanya terlebih dahulu, warna hijau. Oke, jadi dari segitiga ABC kemudian dirotasikan menghasilkan titik, mohon maaf, menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, dan kemudian hasilnya di setengah putaran terhadap titik K menghasilkan segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, jadi ketiga segitiga ini yaitu merupakan transformasi. Baik, selanjutnya akan dilakukan refleksi geser terhadap dari segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen terhadap yang pertama yaitu mencerminkan terlebih dahulu terhadap Y sama dengan min 2 dan ruas garis PQ dengan P min 10, min 12 dan Q min 6, min 4, min 12. Yang pertama kita akan melakukan pencerminan terlebih dahulu dari garis Y sama dengan min 2. Kita buat garisnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencerminan atau refleksi menggunakan reflect about line. Dari A double aksen, B double aksen, C double aksen direfleksikan terhadap garis Y. Akan menghasilkan A triple aksen. Kemudian dibuat segitiga menggunakan poligon menghasilkan A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Kita beri warna pink.
Kemudian setelah dilakukan refleksi atau pencerminan terhadap Y sama dengan min 2, kita akan melakukan translasi terhadap ruas garis PQ, yaitu kita buat ruas garisnya terlebih dahulu menggunakan vektor 10 min 12 ke 4 min 12. Selanjutnya, kita translasikan menggunakan translate by vector. Kita translasikan setiap titiknya, A triple aksen ke PQ, menghasilkan titik D, kemudian B triple aksen PQ, menghasilkan titik E, dan C triple aksen P ke Q menghasilkan titik F. Kemudian segitiga yang terbentuk yaitu D, E, F. Kita buat menggunakan poligon. Kemudian kita beri warna agar membedakan. Kita beri warna orange. Dari transformasi ini menghasilkan titik D, E, F setelah kita transformasi terhadap refleksi geser. Baik, yang selanjutnya akan kita translasikan segitiga DEF terhadap ruas garis berarah RS. Yang pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu ruas garis ber-RS dengan titik R sama dengan negatif 2, negatif 10. Selanjutnya untuk titik S-nya adalah negatif 8, negatif 10. Kita akan buat ruas garis berarah RS dengan menggunakan vektor. Baik, lalu kita akan translasikan segitiga DEF ini terhadap ruas garis berarah RS. Caranya adalah dengan kita pilih translate by vector, kita klik segitiganya DEF, kemudian kita pilih ruas garis berarahnya. Dan akan menghasilkan segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Kita akan beri warna berbeda. Untuk yang selanjutnya akan kita refleksikan segitiga D aksen, E aksen, F aksen terhadap sumbu X sama dengan negatif 10. Kita akan inputkan terlebih dahulu sumbu X sama dengan negatif 10. Kemudian akan kita refleksikan segitiga D aksen, E aksen, F aksen yang tadinya adalah D aksen dengan titik negatif 7, negatif 4, E aksen dengan titik negatif 2, negatif 4, dan F aksen dengan titik negatif 9, negatif 8. Menghasilkan, kita akan refleksikan segitiga, kita pilih reflect about line, segitiga D aksen, E aksen, F aksen terhadap sumbu X sama dengan negatif 10. Menghasilkan segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. Kita akan beri warna yang berbeda supaya terlihat jelas. Baik, jadi pencerminan terhadap sumbu X sama dengan negatif 10 menghasilkan
segitiga D double aksen, E double aksen, F double aksen dengan titik D double aksen adalah negatif 13, negatif 4, kemudian titik E double aksen adalah titik negatif 18, negatif 4, dan titik F double aksen dengan titik negatif 11, negatif 8. Untuk perhitungan manualnya, segitiga ABC akan dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik O 0,0. Dengan perhitungan yang ada, yang telah dilakukan akan membentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan titik A aksen adalah negatif 3,2, B aksen negatif 8,2, dan C aksen negatif 1, negatif 2. Yang selanjutnya akan dilakukan setengah putaran terhadap segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap titik K1,1. Dengan perhitungan yang dilakukan akan membentuk segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen dengan titik A double aksen 5,0, B double aksen 10,0, dan C double aksen 3,4. Kemudian akan dilakukan refleksi geser pada segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen terhadap garis Y sama dengan negatif 2, dilanjut translasi terhadap ruas garis PQ dengan titik P 10, negatif 12, Q 4, negatif 12. Berdasarkan perhitungan, akan diperoleh segitiga DEF dengan titik D negatif 1, negatif 4, E 4, negatif 4, dan titik F negatif 3, negatif 8. Yang selanjutnya akan dilakukan translasi terhadap segitiga DEF terhadap ruas garis RS dengan titik R negatif 2, negatif 1, dan titik S negatif 8, negatif 10. Berdasarkan perhitungan, diperoleh segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen dengan titik D aksen negatif 7, negatif 4, E aksen negatif 2, negatif 4, dan F aksen negatif 9, negatif 8. Yang selanjutnya akan dilakukan refleksi pada segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen terhadap sumbu garis X sama dengan negatif 10. Berdasarkan perhitungan, diperoleh segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen dengan titik D double aksen negatif 13, negatif 4, E double aksen negatif 18, negatif 4, dan titik F double aksen negatif 11, negatif 8. Jadi kesimpulan yang diperoleh hasil dari komposisi transformasi M bundaran G, bundaran GM, bundaran S, bundaran R terhadap segitiga ABC dengan titik A 2,3, B 2,8, dan C negatif 2,1 menghasilkan segitiga D double aksen, E double aksen, F double aksen dengan titik D double aksen negatif 13, negatif 4, E double aksen negatif 18, negatif 4, dan F double aksen negatif 11, negatif 8. Hasil dari perhitungan manual ini telah divalidasi dengan GeoGebra dan menghasilkan hasil yang sama. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.